warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Dwi Agustina, NIMT 2019-3142. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas mengenai penyebab dari suatu konflik. Kita sebagai seorang manusia, kita tidak akan pernah terhindar dari yang namanya suatu konflik atau masalah, entah itu dengan orang lain ataupun dengan diri kita sendiri, dimanapun kita berada. Kemudian suatu konflik itu apakah serta-merta begitu saja terjadi? Tentu tidak. Pasti ada faktor dan juga penyebab yang mempengaruhinya. Jadi di sini dalam video ini akan membahas mengenai penyebab-penyebab dari suatu konflik, khususnya adalah konflik personal. Konflik personal atau penyebab dari konflik personal itu di sini akan dibahas dua. Yang pertama adalah konflik individu atau intrapersonal dan konflik antar individu atau interpersonal. Yang pertama adalah konflik individu atau intrapersonal. Nah, konflik ini dapat ditimbulkan oleh beberapa faktor pemikiran pribadi seperti sikap, emosi, prinsip, dan kepentingan diri sendiri. Pada umumnya, konflik intrapersonal ini disebabkan adanya dua keinginan atau lebih yang tidak dapat dipenuhi sekaligus. Konflik intrapersonal ini sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah konflik antar individu atau interpersonal. Nah, konflik ini merupakan konflik individu yang berbeda kemampuan, bakat, latar belakang, pendidikan, ekonomi, dan berbeda latar belakang keluarga yang memiliki kepentingan yang berbeda pula dengan individu yang lain. Apabila ia lagi mementingkan kepentingan diri sendiri serta mengabaikan kepentingan organisasi, maka hal itu dapat menyebabkan terjadinya suatu konflik. Nah, perbedaan tersebut menyebabkan terjadinya selisih paham yang mengakibatkan terjadinya suatu konflik. Menjelaskan setidaknya ada 12 penyebab utama dari suatu konflik interpersonal yang berkaitan satu dengan lainnya. Yang pertama ialah menyalahkan pihak lain, yaitu di mana faktor ini merupakan faktor yang paling sederhana dari penyebab suatu konflik, yang mana ketika ada dua kepentingan yang muncul antara kedua belah pihak yang berbeda, sehingga cenderung menyalahkan pihak satunya dan merasa bahwa dialah yang paling benar. Kemudian, kritik dan penilaian orang, kompetisi dan bias, penipuan, gosip-gosip dan campur tangan, dendam atau pembalasan, pendapat dan perkiraannya salah, serta personalisasi.